السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa channel 5 menit berfaedah, insyaallah di malam hari ini, di kesempatan kali ini kita akan mengkaji tafsir, masih pembahasannya tentang tafsir surat An-Naba. Sekarang insyaallah kita akan mengkaji tafsir surat An-Naba ayat selanjutnya, yaitu ayat 6 sampai dengan ayat 16 insyaallah ta'ala. Baik, sebelumnya kita baca sama-sama dulu ya. Siap? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subatan wa ja'alna al-layla libasa وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Baik, itulah tadi kita telah membaca surat An-Naba ayat 6 sampai ayat 16. Baik, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tafsirnya. Tafsir surat yang kita baca tadi atau ayat yang kita baca tadi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala at-tafsir alam naj'alil arda mihada. Al-mihadu ismun lima yufrash. Jadi al-mihad di sini beliau mengatakan kata di ayat alam naj'alil arda mihada, al-mihad bermakna ismun lima yufrash, nama sesuatu yang dibentangkan. Yufrash dibentangkan. Kalau kita membuka tikar, nah itu namanya kita bentangkan. Begitu juga di sini Allah Subhanahu wa taala alam naj'alil arda mihada berfirman alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini terbentang luas? Terbentang luas. Wal ma'na mumahhadatun muhayyatun lakum wa limasalihikum wa laysat sulbatan wala rikhwah. Wa hadha qawlihi ta'ala alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Ay bima'na wal ma'na, maknanya adalah mumahhadatun muhayyatun, yaitu sesuatu yang sudah dibentangkan dan sudah disiapkan untuk kalian, wali masalihikum, dan untuk kebaikan-kebaikan kalian, alaysat sulbatan wala rikhwatan, maka hal itu tidak pula keras dan tidak pula rikhwah. Rikhwah itu lembut. Wa hadza ka qoulihi ta'ala alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Bukankah alladzi yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini firasha, sebagai firasha, tempat kita berpijak, tempat kita mengarungi kehidupan. Firasha
Firasha artinya mumahhad ay al-mihad, yang dibentangkan. Wal jibala autada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat selanjutnya, wal jibala autada tumsikul ard litaskuna wa la tatharrak. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bagaimana apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi gunung. Apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal jibala autada, dan Allah telah menciptakan gunung sebagai autad. Autad di sini adalah sebagai paku, kalau kita bahasakan sebagai paku. Kalau kita paku itu fungsinya adalah tumsikul ard, sebagai paku bumi ini agar tidak mudah bergelincir dan tidak pula goyah dan tidak mudah goyah. Itu fungsi Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung. Tumsikul ard litaskuna wala tataharrak, supaya bumi ini tetap tenang, wala tataharrak, dan tidak bergerak. Qala ulama'ul ard lil jibali juzurun rasikhatun fil ard kama yarsakhu jizrul watdi bil jidar awil ard. Ini kalau ini ada tambahan dari ilmuwan tentang muka bumi, tentang geografi, ilmu geografi. Kemudian kita lanjutkan ayat selanjutnya, wa khalaqnakum azwaja. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat selanjutnya, wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menjadikan kalian azwaja, berpasang-pasangan. Asnafa di sini ay asnafa, yaitu berpasang-pasangan, asnaf. Kama qala ta'ala, wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Dan dari segala sesuatu kami telah menjadikan semuanya berpasang-pasangan. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Ay simfaini, zawjain ay simfain. Zawjain artinya adalah simfain, yang berpasang-pasangan. Kemudian di sini penulis kitab tafsir ini mengatakan ay dzukuran wa inathan min jinsin wahid liyaskuna kullun minhuma ilal akhar. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan yang dua berpasang-pasangan ini adalah dzukuran wa inatha. Yang pertama adalah dzukuran, yang laki-laki, yang kedua adalah inas, perempuan. Jadi dzukuran wa inathan ini adalah dua yang berpasang-pasangan min jinsin wahid, dari jenis yang satu, yaskuna kullun minhuma ilal akhar, agar yang satunya kepada yang lainnya bisa tenang. Yaskuna kullun minhuma, agar bisa tenang setiap dari yang keduanya. Wa qila yadkhulu fi hadza kullu zawjin minal makhluqat. Dan dikatakan bahwasanya maksudnya di dalam ayat ini wa khalaqnakum azwaja adalah yadkhulu fi hadza kullu zawjin minal makhluqat. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kami telah menjadikan semuanya berpasang-pasangan, di sini keterangannya yadkhulu, masuk di dalam ayat ini segala sesuatu dari makhluk, semua makhluk yang berpasang-pasangan. Hewan juga punya pasangan laki perempuan, begitu juga manusia punya pasangan, bahkan jin pun berpasangan. Begitu juga bahkan makhluk tumbuh-tumbuhan juga berpasang-pasangan. Kemudian tambahannya adalah tidak hanya masalah jenis laki-laki dan perempuan, bahkan semua sifat dan lain sebagainya ini berpasang-pasangan, seperti qabihun wa hasanun. Begitu juga pasangan sifat jelek berpasangan dengan pasangannya adalah sifat bagus. Ini saling bertentangan. Allah menciptakan ada namanya sifat keburukan dan sifat kebaikan. Tawilun wa qasirun, panjang dan pendek. Abyadun wa aswad. Begitu juga ada warna juga berpasangan. Ada yang warna putih dan ada yang warna hitam, dan lain sebagainya. Itulah maksud Allah Subhanahu wa taala wa khalaqnakum azwaja, atau wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ini semuanya berpasang-pasangan, tidak hanya manusia.
semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, bahkan sifat-sifat atau gambaran-gambaran di semua di alam ini Allah Subhanahu wa taala menciptakannya berpasang-pasangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ja'alna naumakum subata. Qala az-Zajjaj, as-subat ay yanqati' 'anil harakah war ruhu fi badani. Qala az-Zajjaj. Kalau kita mendengar Al-Imam Az-Zajjaj ini adalah salah satu ulama ilmu nahwu, Az-Zajjaj, yang ahli dalam ilmu nahwu. Beliau mengatakan, dan beliau juga ahli dalam ilmu mu'jamul Quran, mu'jam bahasa Arab. Jadi beliau lebih mengetahui tentang makna dari mufradat bahasa Arab. Kemudian beliau mengatakan, qala Az-Zajjaj, Imam Az-Zajjaj mengatakan, as-subat, kata subata di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna naumakum subata, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagimu tidurmu subata sebagai tempat kita beristirahat. Allah jadikan, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tidur? Kadang kita tidur, kadang kita bangun. Kadang kita bergerak dan kadang kita terdiam badan kita. Di sini makanya Az-Zajjaj mengatakan as-subat bermakna ay an yanqati'a 'anil harakah, bermakna terhentinya dari pergerakan. Ini namanya subat, sehingga kita bisa berartikan bahwasanya subata ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah yang luar biasa di dalam tidur kalian. Allah memberikan kalian nikmat tidur sebagai tempat badan kita beristirahat. An yanqati 'anil harakah war ruhu fi badani. Begitu juga ruh yang ada di dalam badan kita. Wa ma'na sabti fil asl. Nah, sekarang kita akan membahas makna secara bahasa. Wa ma'na sabti fil asl. Makna kata subata fil asl, pada asalnya al-qat'u, yaitu terputus atau terpotong atau terhenti. Ai qati'an lit-ta'ab. Ai bahwasanya tidur itu pertama memutus kita dari rasa kelelahan. Maksudnya berarti kita istirahat agar kita rasa lelah kita hilang. Itu diantara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tidur. Rahatan lakum, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagai rahatan lakum, sebagai kita jadikan tempat istirahat, waktu istirahat kita ketika kita tidur. Wa qit'an lil ashghalikum, dan sebagai pemutus atau menghentikan kita dari kesibukan kita ketika kita bangun dan bergerak dan melakukan hal-hal ketika kita bangun dari tidur kita. Faja'alallahu al-laila wan-nauma yaghshan nas litanqati'a harakatuhum wa tahsula rahatuhum. Faja'alallahu al-laila wan-naum, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam, dan setelah Allah menjadikan malam dan tidur, yaghshan nas, sebagai penutup bagi manusia. Maksudnya adalah agar manusia bisa istirahat, litanqati'a harakatuhum wa tahsula rahatuhum, agar pergerakan badan mereka, agar rasa capek mereka terhenti. Litanqati'a harakatuhum, supaya berhenti pergerakan badan-badan mereka, wa tahsula rahatuhum, sehingga mereka mendapat istirahat, badan mereka bisa istirahat. Kemudian waja'alna al-laila libasa, ay yaghsha an-nasa dhalamuhu wa sawaduhu, kama qala ta'ala wal-laili idza yaghshaha. Dan kami, Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam ini libasa, seakan sebagai selimut bagi manusia, yaghshan nas, yang menutupi manusia, yaitu malamnya dan gelapnya malam tersebut. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala waja'alna al-laila libasa, seakan Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan malam ini sebagai selimut bagi manusia, gelapnya malam. Baik, pemirsa, insyaallah kita lanjutkan di sesi yang kedua, ayat atau pembahasan berikutnya, pembahasan ayat selanjutnya. Insyaallah jamaah pemirsa channel 5 menit berfaedah,
Mungkin hanya itu yang dapat sampaikan, yang saya dapat sampaikan di pertemuan kali ini, di kesempatan kali ini. Dan insyaallah kita akan menjelaskan faedahnya di pertemuan selanjutnya. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dan salah dari kebodohan dan kejahilan saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.